Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Happy Atma Pratiwi MPD SIK telah menyaksikan video ini. Dosen pengampu mata kuliah retorika. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fauzan, saya dari kelas S6A, dan teman saya. Nama saya Ade Puspitasari, saya juga dari kelas S6A. Jadi di video ini kita akan membahas dan mengomentari tentang meninggalnya George Floyd yang sedang viral itu sekarang ini, sehingga membuat kerusuhan di Amerika Serikat ya. Jadi sebelum kita membahas dan mengomentari tentang George Floyd, kita akan menyaksikan video terlebih dahulu. Berikut ini adalah video penangkapan George Floyd. Mari kita saksikan. Nah, jadi itu dia video dari George Floyd. Menurut lu gimana nih, Dek, tentang kejadian tersebut? Kalau menurut gue sih itu benar-benar salah ya, karena itu dia melanggar prosedur penangkapan polisi, karena sudah lama banget prosedur penangkapan untuk menindih leher itu salah gitu kan, karena itu bisa membuat pelakunya itu sesak nafas atau kehabisan nafas. Dan memang katanya sih itu rasisme gitu kan, karena dia berkulit hitam, jadi dia bertindak seenaknya aja. Oh ya, yang si kulit putihnya itu ya. Iya. Iya, dan di situ juga jadinya si George Floyd itu kan emang punya penyakit ya, jadinya dia tuh punya fobia, katanya fobia untuk tempat sempit, dan pas pada saat itu katanya dia itu sesak napas tuh pas ditindih sama si pelakunya ini. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bakal nge-share nih muka-muka si pelaku tersebut. Nah, ini si Derek Chauvin. Dia ini ya, ini pelaku utama ya. Dia ini pelaku utama yang menindih si leher si George Floyd hingga kehabisan nafas. Ya, dia menindih leher George Floyd-nya itu selama 9 menitan lah. Jadi dia kehabisan nafas gara-gara ditindih selama 9 menit itu. Iya, mungkin emang karena rasisme juga yang tadi lu bilang, jadi dia dengan seenaknya kali ya. Iya, sampai ambulan datang pun leher George Floyd itu masih ditekan sama dia. Berarti parah banget nih dia nih. Habis itu iya, ada bener-bener rasisme banget kayaknya sih, dia tuh bener-bener sama kulit hitam tuh tidak mendukung kulit hitam sepertinya. Iya, makanya dia masih mengandung rasisme. Iya, betul. Nah, nih ada lagi nih. Nah, ini teman-temannya nih, ini namanya J. Alexander. Iya. Dia itu yang memperingati Derek Chauvin untuk berusaha memberikan peringatan untuk tidak terlalu menekan leher George Floyd-nya itu. Cuman tidak ditulis oleh Derek Chauvin. Iya. Berarti si Derek Chauvin-nya itu bandel nih, udah diperingatin sama temennya kan, masih aja tetap ditendet lehernya. Dan gue pernah baca juga di artikel pas si J. Alexander ini memperingati si Derek Chauvin, dia bilang
biarkan saja, biar dia ditekan oleh kaki dengkul si Derek Chauvin tersebut. Iya sih, Nah, gue juga baca. Nah, ada lagi nih. Ini jadi kan di situ kan ada dalam satu mobil patroli itu ada empat orang kan. Ada 4 orang. Terus ada si Tauhau. Tauhau ini yang tadi yang di video tadi yang menangkap si Gerge Volt-nya. Yang pertama kali menangkap sih. Sama si tadi nih ada lagi si Thomas Lane. Si Thomas Lane ini, tapi kalau gue baca di berita juga si Thomas Lane ini udah bebas deh katanya. Oh gitu. Dia udah bebas duluan sih dia? Dia udah bebas, dia karena membayar bukan ganti rugi ya, denda sekitar 10 miliar ke kepolisian, ke pengadilan. Jadi dia udah bebas nih si Thomas Lane ini. Habis itu? Soalnya kan juga katanya sampai 25 tahun. Iya. Penjara, tapi walaupun di penjara. Gue nggak tahu tuh kalau si Derek Chauvin itu berapa lama. Katanya sih masih dalam penyidangan kan untuk saat ini si Derek Chauvin-nya itu. Terus lu tahu nggak dek kronologinya gimana? Jadi kronologinya itu, jadi kronologi yang gue tangkap dari media sosial atau dari internet itu, jadi si Georgali Volt-nya itu pergi ke supermarket gitu kan, kayak warung kelontong gitu untuk memberi rokok sebesar 20 US dollar lah, sekitar 200.000 kalau dirupiahkan. Tapi kata petugas kasirnya itu kalau uangnya itu palsu gitu. Cuman si petugas kasir itu mengembalikan uang palsunya itu ke George Volt, tapi George Volt-nya itu tidak mau gitu. Jadi si kasir itu menelpon polisi atau 911 dan polisi itu dan 4 polisi itu datang ke supermarket itu untuk menangkap George Volt. Iya. Terus juga katanya gini, si George Volt kan di video tadi itu kan nggak menunjukkan perlawanan sama sekali kan terhadap polisinya. Iya, benar. Pas pada polisi ngendet kepala dia nih di sini nih, dia udah bilang ampun, help kata dia gitu. Dan si Derek Chauvin ini tidak mengindahkan nih, padahal udah diperingatin tadi sama si J. Alexander kan. Iya, terus juga kan dia udah bilang, saya sesak nafas gitu, tolong longgarkan sedikit gitu. Cuman tidak direspon juga sama si Derek Chauvin-nya itu. Udah gitu dia punya fobia juga, makanya mungkin bisa terjadi kematian. Tapi katanya ini adalah pembunuhan loh, Dek. Iya, karena ya dia tuh kayak berencana gitu kan, itu juga masuknya kayak pembunuhan berencana juga, karena dia berencana untuk menekan ke lehernya si Gerard Volt itu. Iya. Terus sekarang kita bakal nonton video nih akibat dari si Gerge Volt ditekan oleh si Derek Chauvin, akibatnya itu luar biasa banget jadinya. Nah, ini ada videonya nih. Nah, ini video kerusuhan di Amerika Serikat akibat dari si George Volt ini ditekan oleh si Derek Chauvin. Gila, dia banyak banget ya, Dek. Menurut lu gimana nih, Dek? Banyak banget, itu kan sampai 9.200 orang dari Amerika dan negara lain juga ikut serta, kayak Australia, Spanyol, ya kan? Ikut serta. Spanyol juga, Prancis. Terus yang gue baca, untuk menyuarakan rasisme. Yang gue baca lagi, jadi si beberapa orang kan udah kayak ada nih yang meninggal nih kulit hitam nih, tapi nggak masuk berita atau segala macam apapun. Jadi si George Volt ini menjadi puncak dari kemarahan si
si kulit hitam sama udah kan dari dulu kan emang udah ada rasisme ya di Amerika Serikat ya. Jadi banyak yang ngebela juga kulit putih, kulit hitam, udah pada ngebela buat tidak ada rasisme lagi di Amerika Serikat. Iya. Tapi emang banyak banget sih ada ya orangnya tuh. Banyak banget, iya. Soalnya kan bener-bener sebenarnya sih gara-gara banyak juga polisi yang rasisme gitu. Cuman gara-gara polisi punya wewenang dan punya taat apa sih namanya yang buat pembelaan gitu biar nggak salah gitu kan. Jadi kasusnya banyak kan yang tenggelam. Iya benar. Dan banyak juga artis-artis yang ngebela ya deh ya. Lu tahu dong kayaknya Iya, artis-artis benar. siapa nih? Ya yang gue tahu sih si Harry itu mantan One Direction. Tahu aja cewek mah. Sama itu apa namanya istrinya David Beckham ya. Iya, istrinya David Beckham juga ngebela. Banyak sih yang ngebela buat kayak gini tuh. Soalnya ini Iya, emang udah lama banget kan. Maksudnya ada rasisme di Amerika Serikat itu udah dari dulu banget. Jadi tuh si kulit hitam ini emang dulu menjadi budak buat kulit putih katanya. Iya sih, itu zaman dulu kayak gitu memang. Cuman kan harusnya kalau sekarang tuh kita nggak perlu lah memandang kulit putih atau kulit hitam, tapi kan kita harus hidup berdampingan. Iya, harusnya kan seperti itu. Cuma di Amerika Serikat itu kayaknya masih ada beberapa orang yang kayak nih dia masih memandang rasisme, dia kulit hitam, gue kulit putih, ada perbedaan gitu. Iya sih, banyak kan juga kalau kulit hitam tuh di sana gue menjadi pembantu. Nah nih, jadi ada lagi video nih, setelah hal tersebut, demo-demo tersebut, ada beberapa orang yang dalam hatinya ingin berdamai dengan semuanya gitu, nggak mau ada keributan segala macam gitu kan. Jadi ada video lagi, ini tentang perdamaian. Oke. Nah, di sini udah kelihatan kan dia tuh, udah kayak orang kulit hitam pun menghargai kulit putih, kayak dia tuh sama-sama nggak mau lah ada keonaran apalagi gimana gitu kan. Iya. Ada yang ngapus tulisan-tulisan yang dia tulis di di dinding gitu kan ya. Nah, ini ada yang penjarahan ya. Iya, penjarahan akibat dan ini juga ada penjarahan di toko-toko yang terkenal kayak Supreme, G-Shock, terus toko-toko skateboard diambilin barangnya. Toko-toko elektronik ini juga sih ada yang memanfaatkan kerusuhan ini untuk kepentingan diri pribadi gitu kan. Jadi menjara-menjara kayak toko perhiasan, toko elektronik. Seperti itu. Iya, jadinya banyak. Tapi juga ada sih yang untuk membela, benar-benar membela gitu, benar-benar untuk mendamaikan. Seperti di sini juga dilihat sih dari video ini banyak polisi ini banyak juga nih polisi yang menyuarakan menyuarakan rasisme ya. Kayak gitu. Tapi emang hebat sih, maksudnya kulit putih pun menghargai kulit hitam, kenapa yang lain nggak bisa kan gitu. Iya, betul. Di sini juga jadi menggambarkan juga kalau sebenarnya kita bisa hidup berdampingan gitu tanpa harus membeda-bedakan kulit gitu, agama seperti itu. Iya. Status. Jadi emang harusnya kita sebenarnya nggak membeda-bedakan hal itu semua kan, karena di negara, untungnya kita negara Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kan untungnya di negara kita nggak kayak ngebeda-bedain macam ras, macam suku, macam agama, tapi ada beberapa orang yang memang kayak memandang hal itu kayak sebelah mata. Apaan sih gue agama ini nih nggak mencangkut paut sama
sama agama-agama lu gitu. Terus apaan sih gua kulit ini nih? Tapi untungnya di kita kulitnya nggak terlalu mencolok kayak di Amerika Serikat kan. Kita kuning Iya, langsat. kita paling sawo mateng. Iya, sawo matang kuning langsat sama hitam aja udah gitu kan. Nggak ada kayak putih-putih banget gitu. Nggak ada. Palingan kalau putih-putih banget itu penyakit kalau di sini mah. Albino. Iya, jadi kayak gitu. Jadinya untuk pesan teman-teman juga nih, untuk yang ngelihat video ini, saya pengen kayak biar nih jangan ada orang lagi yang kayak apalagi kasus-kasus di Amerika kan. Kita bisa saling menghargai kok, kita bisa saling mensupport kok, baik itu baik dari agama yang berbeda, dari ras yang berbeda, dari kulit yang berbeda. Kita juga pasti bisa mensupport hal itu semua, bisa saling dukung, bisa saling menyokong kan. Iya sih. Ya kita juga sebagai manusia emang harus saling berdampingan gitu kan. Iya. Tanpa membedakan ras, agama, status, mau kaya, mau miskin gitu kan. Kita harus tetap berdampingan karena kita saling membutuhkan. Nah, Dan iya. saling membackup satu sama lain gitu kan. Tanpa kita saling berpegangan tangan nih, kita nggak bisa mendirikan suatu negara gitu, mendamaikan suatu negara. Apalagi yang terjadi kan yang mirip sampai Amerika Serikat aja seperti itu, kita jangan sampai terjadi lah hal seperti itu ya. Ya, benar-benar harus ditiadakan sih rasisme itu. Iya, emang mau harus di seluruh dunia pun harus ditiadakan. Oke, mungkin cukup sekian ya. Lo ada mau yang lo tambahkan lagi? Cukup. Ini sih kita udah kayak ngebahas keseluruhan ya. Iya. Jadi cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah info atau macam apapun itu dalam menyampaikan hal ini. Saya undur diri, Ibnu Faujan, dan teman saya Ade Puspitasari. Ya, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.